Oke, mat pagi menjelang siang para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di pagi hari ini seperti biasa saya ingin mengajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya yang sudah join dan subscribe di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol santai seputaran informasi terbaru sepak bola, tentang berita terbaru sepak bola. Jadi teman-teman, gelaran Piala Asia 2024 Qatar sudah dimulai, dan untuk saat ini timnas kita sudah melakoni satu laga ya teman-teman, dimana laga yang sebetulnya ditunggu-tunggu, dinanti-nanti oleh para supporter, para penghobi sepak bola di Indonesia. Itu memang harapannya sangat besar sekali ya, yaitu ketika di partai pembuka di grup D, ketika bertemu dengan Irak ya teman-teman. Setelah sebelumnya Jepang bermain ketemu Vietnam, menang 4-2, kemudian Indonesia ini ketemu timnas Irak, dan di situ harapan besar dari para supporter daripada sepak bola mania di Indonesia, termasuk saya pribadi, betul-betul kemudian malah jadi sesuatu yang tragis ya, prihatin, karena memang kemudian ketika laga ketemu dengan timnas Irak ini, kita betul-betul cuman bertahan total ya, nyaris hampir 70% ya, nyaris hampir 70% ball possession, penguasaan bola itu dikuasai timnas Irak. Dan akhirnya memang kemudian kita kemasukan 3 gol, walaupun kemudian dengan counter attack, sekali serangan yang dimulai dengan umpan Ivar Jenner kepada Yakub Sayuri yang kemudian menyisir sayap kanan, kemudian crossing yang kemudian diselesaikan baik oleh Marcelino Ferdinand. Tapi secara total permainan kita kalau menurut saya juga underperformance ya, di bawah rata-rata, karena memang penguasaan bola yang menjadi barometer utama kalau menurut saya, karena memang psikologinya adalah ketika adalah dua belah pihak yang kemudian bertanding gitu kan, berkompetisi, jika salah satu pihak kemudian mendapatkan tekanan terus-menerus secara psikologi, pastinya pihak yang mengalami tekanan tersebut lama-kelamaan akan melakukan blunder. Dan ini tampak sekali ya, tekanan itu begitu kerasnya dari timnas Irak, bertubi-tubi kita ya dikurung habis, sampai kemudian tampak beberapa pemain seperti Jordi Amat yang melakukan beberapa kali blunder yang membahayakan timnas kita. Nah, hal-hal seperti ini sepertinya patut untuk dievaluasi ya kalau menurut saya. Yang jelas memang dari 4 laga yang memang sudah dilakoni oleh timnas Indonesia, 3 di uji coba, yang memang ketika di uji coba juga banyak kemudian pendapat mengatakan itu sekedar uji coba, sekedar untuk strategi, poin, gol nggak masalah gitu. Tapi saya pikir itu pun menjadi catatan ya kalau menurut saya, karena melawan negara sekelas Libya, negara yang sebetulnya sedang mengalami konflik ya, negara di Afrika Utara ya, benua Afrika Utara, kita pertemuan pertamanya kalah sampai 4-0 ya teman-teman, dan kedua kalah 2-1, kemudian ketemu timnas Iran dicukur 5-0. Ini betul-betul sebetulnya serius ya, sangat serius, apapun alasannya ini sangat serius sekali kalau menurut saya. Dan banyak kemudian yang berargumen bahwasanya itu sekedar uji coba. Dulu saya juga nggak sependapat dengan para kritikus seperti Bung Tommy Welly atau Bung Toel yang selalu mengkritik timnas kita gitu. Tapi kesininya saya sepertinya juga sependapat, memang nggak ada yang nggak bisa dievaluasi di timnas kita. Kita lihat memang kemudian di laga ketemu timnas Irak tampak sekali ya, memang di sini bagaikan bumi dan langit, jurang pemisahnya itu. Jujur aja kalau kita lihat, saya memang supporter berat daripada timnas kita. Saya nonton, tapi kesananya juga sepertinya cuman nggak pernah menguasai bola sama sekali. Nah ini sebetulnya memang jadi catatan penting ya menurut saya. Dan di hari Jumat nanti timnas kita akan bertemu dengan timnas Vietnam, yang mana memang di Asia Tenggara ada 2 timnas yang memang sebetulnya menjadi momok untuk timnas kita, yaitu timnas Thailand dan timnas Vietnam. Untuk timnas Vietnam sendiri
ya dengan dua tim tersebut kita nggak pernah menang ya. Kayaknya sepertinya 2 tahun terakhir nggak pernah menang pemain timnas senior kita. Dengan timnas Vietnam sendiri kalau menurut catatan saya itu mulai dari sekitar tahun 2020 sampai 2023 ini pertandingan resminya 4 kali ya. Sekitar tahun 2021-an 20 itu kita kalah pertemuannya dengan Vietnam 4-0, kemudian 0-0, kemudian awal 2023 itu 0-0. Yang pertama 2021 kalah 4-0 teman-teman. Ya, 2020 itu kita kalah 4-0 dari timnas Vietnam. Kemudian 0-0 ya, masih di tahun 2020. 2021 itu kita kemudian masih 0-0 lagi ketemu. Kemudian 2-0 kita kalah ya, masih di tahun 2021. Artinya kita memang kalah 4-0, draw 2 kali 0-0, kemudian kalah lagi 2-0. Artinya memang kita kebobolan 6 gol dalam 2 tahun terakhir ya, tanpa kita bisa memasukkan gol sama sekali ke gawang Vietnam. Ini sebenarnya juga walaupun pemainnya sekarang udah ekstrim, banyak yang berubah, pemain muda, pemain naturalisasi juga campur, tapi ini menjadi catatan bahwasanya timnas Vietnam juga nggak sembarangan. Dan kalau kita lihat memang ketika di kualifikasi Piala Dunia kita kalah 5-0 ya dari Irak, 5-1 dari Irak. Vietnam justru ketika di Hanoi bertemu dengan Irak itu breng seru ya, saling menyerang dan nyaris draw ya, sempat mengelesakkan gol 2-2 yang kemudian di menit terakhir memang kemudian kemasukan kecolongan dari timnas Irak hingga kalah 3-2. Terakhir Vietnam kemarin bertemu dengan timnas Blue Samurai atau timnas Jepang, dan yang saya bikin kaget, surprise bahwasanya kemudian sempat bisa memimpin 2-1 ya gitu, walaupun kemudian ya tetap kalah kelas lah kalau dari Jepang, akhirnya kalah 4-2. Tapi di sini dengan memasukkan 2 gol dan memberikan perlawanan ketat, ini timnas Vietnam di bawah asuhan Philippe Troussier ini memang sepertinya menjadi salah satu kekuatan yang besar ya, raksasa yang besar di area Asia Tenggara saya pikir, dan kita masih menjadi PR kita untuk kemudian mengalahkan timnas Vietnam. Nah, timnas Indonesia tampaknya kesininya kan pemain muda semua yang usianya memang masih di antara 20 sampai 24, 25 ya, pemain muda yang memang belum matang, masih perlu waktu panjang untuk berkembang, dan masih sepertinya masih uji coba gitu kan sebagian kan. Seperti penempatan Justin Hubner sebagai defensive midfielder, tampaknya memang cocok, tapi kan memang ini nggak main-main ini timnas yang dilawan. Ini negara-negara kuat ya, sekeras Vietnam, sekelas kemudian Irak, timnas Blue Samurai yang pemain-pemainnya memang pemain-pemain kelas dunia, pemain-pemain yang sudah matang, pemain-pemain yang menjadi tim inti di klub-klub elit di Liga Eropa. Nah, kita lihat nanti ke depannya di hari Jumat nanti gimana tampilan timnas kita di bawah asuhan Coach Sintayong. Kita lihat hasilnya ketika melawan Vietnam. Kalau menurut saya pribadi juga draw saja juga sebetulnya melawan Vietnam udah bagus ya, walaupun harapannya kita bisa menang, tapi memang kalau kita lihat realistisnya memang draw itu sudah bagus melawan timnas Vietnam. Nah, kita lihat, dan itu saya pikir memang sangat urgent sekali kalau melihat kemudian 4 kali tampilan dari timnas kita, yang kalah sama Libya 4-0, 2-1, kemudian kalah dengan Iran 5-0, kemudian ditambah lagi melawan Irak 3-1. Ini saya pikir harus menjadi catatan oleh para elit PSSI, utamanya Bapak Erick Thohir. Kesananya kami sebagai supporter timnas Merah Putih berharap banyak bahwasanya untuk mendatangkan pemain-pemain yang memang bertipikal menyerang, pemain-pemain yang memang bisa menjadi jenderal lapangan tengah dan juga striker, karena memang untuk saat ini jalannya cuman, saya pikir alternatifnya cuman satu-satunya naturalisasi gitu kan. Kalau kemudian pembinaan ataupun kompetisi itu udah dimulai dari puluhan tahun yang silam ya, dari saya masih kecil, kemudian ada zamannya Kurniawan Di Julianto yang kemudian dengan timnas Primavera di Italia, kemudian zamannya Evan Dimas Darmono yang ada di Uruguay. PSSI sudah melakukan itu semua ya, maksimal gitu kan, udah berpuluh-puluh tahun gitu kan. Kompetisi kita juga udah dimulai berpuluh-puluh tahun gitu kan. Dan sekarang dunia ini bergerak cepat, dan jalan satu-satunya cuma naturalisasi untuk saat ini. Karena kalau enggak nanti juga menjadi olahraga yang enggak populer kalau kemudian kita kalah terus gitu kan.
kalau ngelihat itu cuma isinya deg-degan. Saya memang selalu dukung apapun yang terjadi untuk timnas kita, kalah menang saya nonton terus, cuman memang isinya juga deg-degan dan prihatin gitu kan. Dan kedepannya saya berharap ini udah urgent sekali, kita masih punya harapan. Saya berharap agar nggak menjadi olahraga yang nggak populer di negara kita, karena memang sepak bola ini salah satu olahraga yang betul-betul populer di negara kita, walaupun peringkatnya kita rendah ya. Negara juga negara yang memang peringkatnya nggak begitu berprestasi baik ya, di atas 100 kan gitu kan, tapi memang luar biasa karena memang menurut analisis sekitar 80% pria yang ada di negara kita ini, yang penduduknya 270 juta ini penghobi sepak bola, penonton setia sepak bola, termasuk saya pribadi. Oleh karena itu saya berharap agar sepak bola ini tetap menjadi olahraga yang populer di negara kita, apapun yang terjadi, apapun alasannya, apapun para kritisi katakan, pilihannya hanyalah naturalisasi untuk jarak dekat ini. Karena kalau nunggu yang pembinaan segala macam dalam waktu dekat, kita kan memang banyak laga-laga yang penting ya, semua dijalankan bersama, tapi untuk saat ini memang program naturalisasi sangat penting. Dan saya berharap memang kemudian ini sangat urgent untuk harapan saya, permintaan saya pribadi dan mungkin seluruh netizen penghobi sepak bola di Indonesia, untuk Bapak Erick Thohir dan jajaran PSSI untuk segera mempercepat bergabungnya Tom Haye, kemudian Ragnar Orakmangun, dan kalau bisa ditambah ya untuk pemain tengah itu 2 lagi pemain bertahan, sudah lah gitu kan, sudah cukup yang ada kan gitu kan. Dan kalau untuk striker masih butuh kita kan, strikernya masih terlalu mudah beli, yaitu Rafael Struijk ya. Saya berharap Andi Zakiri dari Lausanne, kemudian Ilyas Salhab sebagai winger tuh juga gerak cepat didatangkan. Kalau bisa juga sekelas Kasan Wiryo ataupun Milian Menhub juga didatangkan untuk program naturalisasi, pemain-pemain yang memiliki dribble yang cakep kayak pemain-pemain timnas Irak kemarin. Jadi kalau melihat senang, kita semangat gitu kan. Nah ini teman-teman harapan kita bersama ya, utamanya untuk Bapak Erick Thohir yang jaringannya sangat kuat, memiliki hubungan kuat karena beliau juga salah seorang pemilik saham terbesar di klub sepak bola ya, yang besar di Italia, yaitu Inter Milan. Kita berharap Bapak Erick Thohir nih, harapannya nih untuk kemudian memang bisa mendatangkan pemain-pemain yang betul-betul mumpuni, memiliki dribble bola yang cakep kayak timnas Irak kemarin, penguasaan bola yang bagus. Dan ini ada di Ragnar Orakmangun, Ilyas Salhab, Tom Haye. Nah, ini memang kita harap cepat kemudian, karena kita masih punya harapan ya, nanti kemudian kita juga akan di laga kualifikasi Piala Dunia ketemu Vietnam, ketemu Irak gitu kan, dan ketemu Filipina. Kita masih punya harapan agar kalau kita kemudian nggak bergerak cepat, ini Vietnam ini berat ya, kelas Blue Samurai aja hampir kalah kan 2-1, walaupun kemudian tetap kalah gitu kan. Nah itu obrolan kita di pagi hari ini teman-teman, semoga menghibur teman-teman, semoga bermanfaat. Salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Atur nuhun.